Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas manajemen keuangan yang bertemakan CPAM dalam keputusan investasi. Pertama, perkenalkan, nama saya Reni Sopiandi dengan NIM 202200700095 dari kelas AK22E. Pengertian CPAM. CPAM adalah model yang digunakan untuk menentukan tingkat pengembalian dari suatu aset. Penyesuaian terhadap tingkat bunga dengan menggunakan CPAM mempertimbangkan beberapa hal penting. Yang pertama adalah beta. Beta adalah penyesuaian suku bunga yang seringkali dikaitkan dengan beta suatu aset. Beta mengukur sensitivitas aset terhadap perubahan pasar secara keseluruhan. Semakin tinggi nilai beta, maka semakin besar dampaknya terhadap penyesuaian perubahan suku bunga. Yang kedua adalah suku bunga bebas risiko. CPAM menggunakan suku bunga bebas risiko sebagai salah satu komponen utama. Yang berikutnya adalah pengertian diversifikasi. Diversifikasi bisnis adalah peluasan ruang lingkup kegiatan bisnis ke pasar di luar bisnis saat ini. Tujuannya adalah untuk menghindari ketergantungan pada berbagai bisnis atau produk yang sempit. Diversifikasi bisnis bersifat vertikal dan horizontal. Diversifikasi vertikal terjadi ketika perusahaan mengintegrasikan operasi pada tahap produksi yang berbeda, biasanya seperti hilir atau hulu. Kemudian diversifikasi horizontal melibatkan integrasi operasi pada tahap produksi yang sama, artinya ketika ditempuh dengan akuisisi, perusahaan mengambil alih pesaing mereka. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah pengertian analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui akibat dari perubahan parameter-parameter produksi terhadap perubahan kinerja sistem produksi dalam menghasilkan keuntungan. Hal-hal yang penting untuk dijelaskan dalam analisis sensitivitas adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah variabel utama. Variabel utama diidentifikasikan variabel kunci yang mempengaruhi kinerja atau hasil suatu produksi atau investasi. Yang kedua adalah skenario alternatif. Skenario alternatif bagaimana perubahan variabel-variabel kunci akan mempengaruhi hasil skenario alternatif. Yang berikutnya adalah risiko dan toleransi. Ini menilai risiko yang terkait dengan fluktuasi variabel utama dan beberapa toleransi perusahaan terhadap risiko tersebut. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan tindakan. Kesimpulan dan tindakan adalah bagaimana hasil analisis sensitivitas digunakan dalam keputusan proyek atau investasi atau strategi pemasaran. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.